Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Mustalafani dari kelas 10 RPL. Di sini saya akan membuat soal dan jawaban serta penjelasannya. Di sini dari besaran fisika di bawah ini yang merupakan besaran pokok adalah E. Jadi dari barisan fisika yang merupakan besaran pokok adalah kuat arus, jumlah zat, suhu, dan panjang. Karena kuat arus menjadi besaran pokok yang digunakan untuk mengetahui besarannya kuat arus listrik yang mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Satuan yang digunakan dalam kuat arus ini adalah berupa ampere. Ada juga besaran pokok adalah jumlah zat. Jumlah zat ini digunakan dalam menghitung banyaknya partikel yang ada di dalam suatu benda. Untuk jumlah zat ini yang sudah mendapat kesepakatan oleh sistem SI adalah dengan menggunakan satuan berupa mol. Lalu untuk dimensinya adalah berupa N. Dan ada juga suhu. Besaran suhu yang nantinya akan digunakan untuk mengukur panas maupun dinginnya suatu benda. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, misalnya saja saat sedang memasak atau untuk mengukur suhu ruangan. Dan yang terakhir ada panjang. Besaran panjang digunakan untuk mengukur panjangnya suatu benda di dalam sistem satuan internasional. Maka satuan yang digunakan oleh besaran ini adalah berupa meter serta mempunyai dimensi L. Lalu untuk alat yang digunakan untuk mengukur panjang adalah dengan menggunakan mistar atau penggaris, rollmeter atau pita ukur, dan jangka sorong. Benda jauh bebas adalah benda yang memiliki 1. Kecepatan awal 0, 2. Percepatan gravitasi, 3. Arah percepatan ke pusat bumi, 4. Besar percepatan bergantung dari massa benda. Pernyataan di atas yang benar ditunjukkan oleh nomor D. Jawabannya D, karena 1-3 itu jadi benda jatuh bebas adalah benda yang memiliki 1. Kecepatan awal 0, 2. Percepatan sama dengan percepatan gravitasi, dan 3. Arah percepatan ke pusat bumi. Di antara kelompok besaran-besaran di bawah ini yang terdiri atas besaran-besaran pokok dalam sistem internasional adalah jawabannya D. Karena kuat arus listrik menjadi besaran pokok yang digunakan untuk mengetahui besarannya kuat arus listrik yang mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Satuan yang digunakan dalam kuat arus ini adalah berupa ampere. Dan di sini ada intensitas cahaya. Besaran pokok intensitas cahaya yang digunakan dalam mengukur terang maupun tidaknya cahaya yang jatuh di permukaan benda. Satuan yang biasanya digunakan untuk menentukan intensitas cahaya adalah dengan kandela. Kemudian ada besaran suhu yang nantinya akan digunakan untuk mengukur panas maupun dinginnya suatu benda. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, misalnya saja saat sedang memasak atau mengukur suhu ruangan.
Ya, dan yang terakhir ada waktu. Waktu yang akan digunakan untuk mengukur waktu dan di tickers perlukan dalam suatu peristiwa. Untuk satuan yang digunakan adalah berupa sekon serta mempunyai dimensi, sedangkan alat yang bisa di tickers gunakan untuk mengukurnya adalah dengan menggunakan stopwatch. Di antara kelompok besaran-besaran di bawah ini, yang terdiri atas besaran-besaran turunan adalah usaha, momentum, percepatan. Apa yang dimaksud usaha, momentum, dan percepatan? Apa yang dimaksud usaha, momentum, dan percepatan? Usaha adalah besarnya energi yang diberikan untuk memindahkan sebuah benda atau objek. Kemudian momentum. Momentum adalah besaran vektor yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara massa benda dan kecepatannya. Karena itu, massa dan kecepatan merupakan faktor utama yang memengaruhi besaran sebuah kekuatan gerak pada benda. Dan ada juga percepatan. Percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam sebuah waktu tertentu. Usaha dan energi adalah dua besaran yang setara. Hal ini ditunjukkan oleh jawabannya kesamaan dimensi antara usaha dan energi. Kenapa bisa B? Karena energi dan usaha memiliki dimensi yang sama, karena keduanya mempunyai satuan yang sama, yaitu joule. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.